Tidak semua erupsi itu memberikan tanda. Mungkin itu bisa kita konfirmasikan ke Pak Ade sebagai ahli geologi ya. Sebelum terjadi erupsi pun sejak tahun 2012 kita tidak menurunkan status tersebut dan tidak juga menaikkan status tersebut, dalam arti bahwa kita sudah memperhitungkan kondisi ketika terjadi erupsi itu akan seperti apa, lontarannya itu akan sampai mana gitu. Dan kenapa kita tidak menurunkan status? Karena kalau kita melihat erupsi Gunung Merapi dalam jangka panjang, pada dasarnya dia masih berada pada periode erupsi ya. Kita memiliki kekhawatiran bahwa erupsi ini bisa terjadi tiba-tiba, walaupun ketika suatu saat kegempaannya minim, tetapi karena kita tahu ya bahwa dari sejarah erupsinya dia lebih dominan freatik. Mungkin Pak Ade juga bisa menjelaskan kenapa freatik, bahwa dengan kondisi letusan freatik ini semua gunung punya sifat freatik ya. Semua gunung karena dia memiliki panas dan memiliki air tanah. Itu dua sifat itu yang artinya bukan Marapi saja yang punya sifat freatik tadi. Bukan Marapi saja seluruh yang punya gunung sifat, api. Seluruh gunung api itu mempunyai sifat freatik karena ini sifat freatik bisa dijelaskan tiba-tiba gitu. Artinya bisa dijelaskan freatik itu apa sehingga publik freatik tahu itu juga. Ibaratnya letusan uap air ya. Jadi kondisi kita tahu gunung api itu mempunyai magma ya. Magma itu suhu terendahnya sekitar 300 derajat Celcius ya. Kemudian ketika dia settle di suatu kedalaman, misalnya biasanya kedalaman magma di Indonesia itu 4 sampai 5 kilo ya. Ketika dia settle, dia diam di itu, kemudian dengan kondisi panas yang luar biasa di situ, kemudian misalnya tiba-tiba ada penambahan groundwater atau air tanah di situ, dan tiba-tiba kontak air tanah dengan magma itu, kita bisa bayangkan. Ini air tanah ini dari hujan, curah hujan kira-kira? Penambahan indikasi curah hujan mungkin bisa kita pakai ya. Indikasi curah hujan, misalnya curah hujannya di atas puncak Merapi sedang tinggi, dan itu berarti potensi untuk freatik itu besar juga ya. Tetapi proses dia untuk bertemu kontak dengan magma itu tidak terdeteksi oleh peralatan kita. Jadi sebenarnya ada alat yang bisa mendeteksi atau memang tidak ada, belum ada kecanggihan alat. Kecuali kita bisa ngelihat sampai ke dalam ya, nggak mungkin kan kita bisa ke dalam. Kita kan semua sensor kita ada di permukaan ya, ada di permukaan bumi ya. Sensor kita merekam apa yang terjadi di bawah lewat hasil proses tersebut. Misalnya magma naik ke permukaan, dia akan menimbulkan getaran, maka kita pasang alat perekam getaran. Kemudian jika magma naik ke permukaan, dia akan mengembangkan tubuh gunung api, maka kita pasang alat yang untuk mengukur deformasinya. Baik, konkretnya ini kalau freatik ini dia tidak terdeteksi, kemudian erupsinya tiba-tiba. Iya. Ini pernah juga dialami oleh gunung api lain? Sering. Sejarahnya? Sering terjadi. Bahkan Merapi sendiri kan tahun 2023 Januari kemarin kan erupsi freatik juga, tapi tidak ada korban karena waktu itu tidak ada pendakian kalau nggak salah. Tetap ya, maksudnya erupsi freatik itu bisa menjadi pembuka. Setiap gunung yang mau magmatik biasanya erupsi freatik dulu. Erupsi freatik berarti ketika uap air kontak dengan magma, misalnya kita bayangkan, misalnya Bapak punya api unggun dengan api yang seperti menyala, Bapak siram dengan air, kan uapnya bisa terjadi tiba-tiba, seperti itu Pak. Uapnya bisa terjadi tiba-tiba, bisa terbentuk tiba-tiba, berarti tekanan juga bisa terbentuk tiba-tiba yang besar. Dan itu baik. Dan pertanyaan itu sebelum tanggal 3 itu PVMG ada menyampaikan rekomendasi atau memberikan aba-aba ke pihak-pihak terkait bahwa ada aktivitas vulkanologinya sudah mulai agak mengalami peningkatan atau ada gempa vulkanik? Secara rutin ya, kita melakukan evaluasi 2 mingguan untuk Gunung Merapi karena dia waspada ya, evaluasi 2 mingguan. Jadi berupa surat seperti ini yang ditujukan kepada BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Bukit Tinggi, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Agam. Jadi ini adalah evaluasi 2 mingguan. Jadi ini dikirim setiap 2 minggu, bahwa di situ isinya adalah pengamatan visualnya, kemudian pengamatan instrumentalnya, dan kemudian evaluasinya. Jadi evaluasi 2 minggu terakhir apa kira-kira hasilnya? Masih sama, waspada level 2 dengan rekomendasi radius 3 km, masih sama.